Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Bu Ida Mafikasari. Saya akan mengampu mapel sejarah Indonesia. Oke, untuk hari ini kita masuk ke materi bab 1 ya. Bab 1 tentang menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia ya. Jadi pertama kali materi kita tentang masa praaksara, di mana praaksara atau prasejarah atau nirleka itu dikenal dengan sebutan belum ada tulisan ya, tapi tetap ada sejarahnya ya, yang mana di berbagai wilayah itu berakhir masa praaksara itu tidak sama ya. Misalnya di Mesir kuno ya, di Mesir kuno itu 3000 tahun sebelum Masehi sudah ditemukan peninggalan tertulis berupa huruf hieroglif ya. Sedangkan di Indonesia peninggalan tertulis tertua ditemukan prasasti peninggalan kerajaan Hindu Kutai pada abad ke-5 atau sekitar tahun 400-an Masehi ya. Itu berupa yupa ya, prasasti yupa. Jadi peninggalan tertulisnya di Indonesia ditemukan di kerajaan Hindu gitu ya, berupa yupa. Lalu selain peninggalan tertulis ada juga sumber peninggalan lainnya, yaitu berupa fosil dan artefak. Kalian pernah mendengar tentang fosil dan artefak? Ya, mungkin di MTS atau SMP kalian sudah pernah mendengar itu ya. Kita ulang ya tentang fosil. Fosil merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu karena tertimbun dalam tanah selama berjuta tahun. Fosil bisa berupa kerangka manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Jadi fosil itu adalah sisa-sisa makhluk hidup ya, entah manusia, hewan ataupun tumbuhan. Lalu yang artefak merupakan benda-benda perlengkapan hidup manusia purba yang masih tersisa ya. Jadi benda kalau artefak itu seperti dolmen, coken modinger, kapak perunggu dan peralatan batu ya. Oke, itu peninggalan zaman purba gitu ya. Lalu kita masuk ke pembabakan atau periodisasi masa praaksara ya. Pembabakan ini maksudnya adalah membedakan atau pembagian gitu ya. Berdasarkan ilmu geologi meliputi zaman Arkeozoikum ya, lebih kurangnya 2500 juta tahun yang lalu, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Yang kedua, zaman Paleozoikum, lebih kurang 340 juta tahun yang lalu, yaitu zaman purba tertua. Terus yang ketiga, pembabakannya yaitu zaman Mesozoikum, 251 sampai 65 juta tahun yang lalu ya, yaitu zaman purba tengah atau pada masa ini hewan mamalia, burung, amfibi, tumbuh-tumbuhan mulai ada gitu ya. Terus yang keempat, zaman Neozoikum, 60 juta tahun yang lalu, yaitu zaman purba baru. Zaman ini dapat dibagi lagi menjadi dua tahap, yaitu tersier dan kuarter ya. Zaman es mulai menyusut dan makhluk-makhluk dan manusia mulai hidup gitu ya. Terus selanjutnya, nah ini berdasarkan teknologi yang dihasilkan meliputi zaman batu ya, batu tua Paleolitikum, zaman batu madya Mesolitikum, zaman batu baru Neolitikum, zaman batu besar Megalitikum. Jadi mereka pada masa purbakala juga sudah menghasilkan teknologi ya, tentunya sesuai dengan kriteria dan kemampuan mereka gitu ya.
Nah, ini pembabakan atau pembagian zaman berdasarkan teknologinya. Saya akan jelaskan yang pertama zaman batu, ya. Yang pertama zaman batu tua atau Paleolitikum, ya. Di sini dijelaskan kebudayaan Paleolitikum itu kebudayaan yang paling tua, gitu ya. Di sini yang pertama kebudayaan Pacitan. Kenapa disebut kebudayaan Pacitan? Karena peralatan yang dihasilkan yang ketika ada peneliti banyak sekali ditemukan di daerah Pacitan, gitu ya. Terus alat-alat kebudayaan Pacitan ditemukan oleh von Koenigswarth pada tahun 1935. Ini salah satu peneliti yang menemukan berbagai macam peralatan zaman purba yang disebut pada waktu zaman Paleolitikum, ya. Di daerah Pacitan banyak ditemukan alat-alat dari batu yang masih sangat kasar yang disebut dengan kapak perimbas. Nah, contohnya yang ada di gambar ini, ya, ini contoh dari kapak perimbas dan penetak. Yang mana ini peralatan ini masih sangat kuno dan sangat kasar, gitu. Sesuai perkembangan otak mereka belum mampu untuk mengasah, ya. Jadi belum mampu untuk mengasah, jadi peralatannya masih apa adanya. Yang kedua kebudayaan Ngandong, ya. Jadi pada masa Paleolitikum ini banyak sekali peralatan atau perkakas yang ditemukan selain di daerah Pacitan juga di daerah Ngandong. Di manakah Ngandong itu, ya? Kebudayaan Ngandong ditemukan di sekitar daerah Ngandong dan Sidoarjo dekat Ngawi, Madiun, Jawa Timur, dekat daerah kita, ya. Ditemukan juga oleh von Koenigswarth pada tahun 1941. Alat-alat yang ditemukan adalah alat-alat dari tulang, ya, semacam alat penusuk atau kalau sekarang disebut dengan belati, dan tanduk rusa terutama di Gua Sampung. Alat-alat ini digunakan untuk mengambil ubi dan keladi dari dalam tanah, ya, digunakan mereka untuk perkakas sehari-hari. Nah, ini contoh-contoh di gambar alat-alat dari tanduk tulang dan tanduk rusa, ya, yang di daerah Ngandong. Yang kedua flex, ya, yang dari Sangiran. Terus yang selanjutnya adalah zaman batu madya atau Mesolitikum. Ya, di sini ditemukan juga Kjøkkenmodinger. Disebut dalam bahasa Denmark Kjøkkenmodinger, yaitu sampah dapur, ya. Nih gambarnya, gitu ya. Di sini sampah dapur itu terbuat dari sisa-sisa kerang, ya, yang mana pada zaman ini mereka juga hidup di tepian pantai, gitu ya. Jadi ini adalah sisa-sisa kerang yang membatu, gitu ya. Kerangnya mereka makan, terus sisanya kulitnya itu mereka buang di tempat itu, terus akhirnya menjadi perkakas mereka atau peninggalan mereka. Yang kedua, peninggalan pada zaman batu madya atau Mesolitikum, yaitu Abrishouseroch, yaitu gua-gua. Ya, ini gua ini, ya, gua. Hasil penemuan kedua dari kebudayaan Mesolitikum adalah Abrishouseroch, yaitu gua yang dipakai sebagai tempat tinggal manusia prasejarah, ya. Jadi gua selain mereka itu bertempat tinggal di tepian pantai, mereka juga hidup di gua. Mereka hidup di gua ini menghindari dari cuaca yang sangat ekstrim dan dari binatang buas, gitu ya. Kalau tadi kenapa mereka hidup di tepian pantai, kita logika aja, kalau di tepian pantai itu pasti dekat dengan sumber air, dekat sumber makanan, contohnya mereka mudah mencari ikan, kerang, dan lain sebagainya, gitu ya. Terus yang selanjutnya zaman batu muda atau Neolitikum. Ini zaman batu Neolitikum ini adalah perkembangan yang sangat pesat, ya. Yang pertama peralatan atau perkakasnya ada kapak persegi. Nama kapak persegi itu berasal dari von Heigelden, ya. Jadi beliau yang memberikan nama, gitu ya. Ini
contoh dari kapak persegi gitu ya. Ini dari batu, terus bentuknya kayak persegi seperti itu ya. Mereka gunakan untuk peralatan mereka sehari-hari. Selain kapak persegi, perkakas yang ditemukan pada zaman Neolitikum adalah kapak lonjong. Nah ini ya, pada masa ini itu perkembangan volume otak mereka sudah mulai pesat. Jadi mereka sudah bisa untuk mengasah ya, atau istilahnya kalau orang Jawa ngelancipi gitu ya. Jadi dihaluskan biar lebih multifungsi lagi ya. Ini kapak lonjong bentuknya seperti ini ya, yaitu Weissenbill yang besar ya, yang banyak ditemukan di Irian. Maka kebudayaan kapak lonjong ini sering dinamakan Neolitikum Papua dan Keinbill yang kecil ya. Banyak ditemukan di Kepulauan Tanimbar dan Seram gitu ya. Jadi yang besar disebut Weissenbill, yang kecil disebut dengan Keinbill gitu ya. Itu perkakas pada zaman batu muda. Selain itu ada alat serpih. Alat serpih itu dipakai untuk kalau kita sehari-hari pisau gitu ya, pakai memotong gitu ya. Alat serpih dibuat dengan cara memukul bongkahan batu menjadi pecahan-pecahan kecil yang berbentuk segitiga trapesium atau setengah bulat ya. Jadi dibentuk segitiga seperti itu atau trapesium agar mereka itu mudah untuk menggunakan. Jadi mereka sudah memiliki keahlian untuk membentuk itu gitu ya. Otomatis manusia purba yang hidup di zaman Neolitikum ini itu jauh lebih pandai gitu dari sebelumnya. Terus alat ini digunakan untuk memotong gurdi atau menusuk gitu ya. Itu kegunaan dari alat serpih. Yang keempat, gerabah. Kalian sering ya, sampai hari ini kita juga masih menggunakan gerabah. Ibu kalian di dapur juga masih menggunakan gerabah. Kalian bisa contohkan contoh gerabah yang ada di dapurmu? Kalian tahu cobek, lemper, ulek-ulek itu ya, yang biasa buat nyambel. Nah itu biasanya juga dari gerabah toh ya. Itu contoh gerabah yang sampai hari ini masih kita pakai ya, di tahun 2020 ini masih pakai gerabah gitu ya. Kalian bisa menyebutkan lagi selain cobek atau lemper itu? Kendi. Tahu kalian kendi yang dipakai untuk minum, kalau sekarang disebut dengan teko ya. Nah ini ada berbagai macam contoh dari gerabah ya. Gerabah adalah jenis benda yang terbuat dari tanah liat, antara lain kendi, mangkok, periuk, belanga, dan manik-manik. Ya, dari gambar ini, yang mana yang di rumahmu masih ada. Nah, selanjutnya zaman batu besar atau Megalitikum. Ya, corak kehidupan pada masa Megalitikum. Manusia sudah terbagi dalam kelompok-kelompok yang lebih terampil. Mereka sudah menetap pada suatu perkampungan gitu ya. Mereka sudah membuat perkakas yang lebih besar atau lebih multifungsi. Mereka sudah memiliki pemimpin dan juga mereka lebih modern gitu ya. Bahkan mereka sudah mengenal sistem barter. Kalian tahu sistem barter ya? Jadi bertukar barang dengan barang. Lalu manusia membangun tempat pemujaan dari batu-batu besar. Apa aja? Kita lihat ya. Bentuk bangunan Megalitikum ya. Ada menhir. Apa itu menhir? Yaitu tiang batu sebagai tugu peringatan kepada arwah nenek moyang. Nah, biasanya dipakai untuk pemujaan gitu ya. Lalu yang kedua, dolmen, yaitu meja batu tempat melakukan sesaji. Terus yang ketiga, peti kubur batu, yaitu lempengan batu besar berbentuk kotak persegi panjang sebagai peti jenazah gitu ya. Terus yang selanjutnya sarkofagus,
yaitu bangunan batu besar berbentuk seperti mangkok sepasang sebagai peti jenazah. Kalau sarkofagus ini biasanya ada tutupnya ya. Jadi kayak peti terus ada tutupnya gitu ya. Lah biasanya ditutupnya itu dilukisi dengan hewan-hewan yang dikeramatkan atau gambar nenek moyang mereka. Karena mereka berkeyakinan bahwa lukisan itu bisa melindungi jasad yang ada dalam peti itu sarkofagus. Terus yang selanjutnya adalah patung nenek moyang, yaitu bangunan berbentuk arca, bagian kepala sebagai lambang nenek moyang. Ini patung gitu ya, patung mereka pahat, mereka buat menyerupai wajah nenek moyang mereka yang mereka anggap lebih istilahnya sebagai pemimpin lebih bijaksana seperti itu ya. Terus punden perunda, yaitu susunan batu bertingkat menyerupai candi sebagai upacara pemujaan. Nah, jadi punden perunda ini undakan-undakan yang mana di paling atas itu biasanya dikasih sesaji dan dipakai untuk pemujaan, gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah waruga, yaitu peti kubur batu berukuran kecil berbentuk kubus memiliki tutup dari lempeng batu lebar, gitu ya. Itu peninggalan-peninggalan dari zaman megalitikum, yang mana semua ini terbuat dari batu-batu yang besar yang dipahat, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis manusia purba yang hidup pada masa praaksara, gitu. Kalian di SMP atau MTS sudah pernah ya diajari mendapat pelajaran sejarah atau IPS ya tentang manusia purba. Masih ingat ya? Yang pertama yaitu Meganthropus paleojavanicus ya. Ditemukan di daerah Sangiran Solo oleh von Koenigswarth tahun 1936. Yang kedua Pithecanthropus mojokertensis, ditemukan di daerah Pening Mojokerto oleh Cokro Handoyo tahun 1936. Terus yang selanjutnya adalah Pithecanthropus erectus, ditemukan di daerah Trinil, Lembah Bengawan Solo Ngawi oleh Eugene Du Bois tahun 1890. Ya, ini di daerah kita. Terus Homo soloensis ditemukan di Lembah Bengawan Solo di Ngandong oleh The Har dan Insinyur Oppenot tahun 1931 sampai 1934. Yang selanjutnya adalah Homo wajakensis. Ya, ini Homo ini lebih modern daripada yang sebelumnya. Ditemukan di daerah Wajak, Tulungagung oleh von Reichskotten tahun 1889. Ya. Nanti ada penugasan tentang ciri-ciri dari manusia purba ini. Kalian sebutkan ciri-ciri dari Meganthropus, dari Pithecanthropus, dari Homo soloensis dan Homo wajakensis ya. Kalian sebutkan nanti ada di bagian penugasan. Terus selanjutnya yaitu perkembangan corak kehidupan dan peralatan yang digunakan manusia purba dibagi menjadi 4 tahap ya, corak kehidupannya ya. Ini berkaitan dengan zaman teknologi tadi, mulai dari Paleolitikum ya. Paleolitikum itu setara dengan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ya. Corak kehidupannya adalah nomaden atau berpindah-pindah. Terus kebutuhan hidup tergantung pada alam ya. Peralatan yang digunakan kapak perimbas, kapak penetak, dan kapak genggam. Tadi kan perkakas ini ditemukan pada zaman batu Paleolitikum, yang mana yang masih kasar gitu ya perkakasnya. Nah, terus yang kedua masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ya. Mereka pada masa teknologi yang batu tadi itu hidup pada masa Mesolitikum ya. Nah, pada masa Mesolitikum berbarengan dengan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut corak kehidupannya ya.
bertempat tinggal di gua-gua. Nah, sudah setengah menetap atau semi sedenter. Terus sudah mengenal api. Dari manakah mereka mengenal api? Ya, karena sesuai dengan perkembangan volume otak mereka, ya. Yang awal mulanya dari gesekan batu, terus ada percikan api, mereka mulai mengenal api. Terus sudah mengenal bertanam sederhana. Peralatan yang digunakan kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam, peralatan serpih, dan peralatan dari tulang. Ya, jadi kakas sebelumnya tetap masih digunakan, gitu. Ya. Nah, selanjutnya masa bercocok tanam. Ini berbarengan dengan zaman Neolitikum, ya, yang mana perkembangan sudah mulai pesat, sudah mampu mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam, ya. Contohnya apa? Mereka sudah mulai bisa bercocok tanam, mereka sudah mengenal irigasi atau pengairan, ya, sudah mampu menghasilkan makanan sendiri atau food producing, jadi sudah memulai memproduksi makanan sendiri, ya. Kalau kita istilahnya masak, ya. Sudah mulai hidup menetap, sudah mengenal sistem gotong royong, ya. Jadi mereka sudah menetap. Misalkan gini, pada masa bercocok tanam awal, mereka kan mulai membuka lahan, gitu ya. Terus mulai bercocok tanam. Otomatis mereka menunggu dari masa tanam sampai panen, mereka tunggu, gitu ya. Nah, dari situ akhirnya mereka menetap. Nah, menunggu, salah satunya menunggu tanaman mereka menghasilkan atau panen, gitu ya. Selanjutnya peralatan yang digunakan lebih halus lagi. Tadi ada kapak persegi, ada kapak lonjong pada zaman Neolitikum, ya. Ada beliung, kapak batu, mata anak panah, mata tombak, dan gerabah. Beliung persegi, batu yang sudah dihaluskan pada sisi-sisinya, ya. Terus lagi selain itu zaman logam yang terbagi menjadi zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Nah, pada zaman ini, ketiga zaman ini sudah mulai lebih modern lagi, tapi untuk perkakas batu dan gerabah belum ditinggalkan, ya, masih terus mengikuti. Cuma mereka sudah mulai kedatangan dari bangsa lain, gitu ya, yang mana mereka membawa perkakasnya dari perunggu, tembaga, dan juga besi. Akhirnya nenek moyang kita atau manusia purba itu mulai mengenal perkakas dari perunggu, tembaga, dan besi, selain dari batu, ya, ataupun dari tanah liat tadi. Tuh. Nah, karena mereka sudah mulai membuat perkakas untuk pemujaan, mereka mulai mengenal sistem kepercayaan dan peninggalan-peninggalan kebudayaan tadi, ya. Peninggalan-peninggalannya tadi sudah kita sebutkan di atas, seperti dolmen, sarkofagus, punden berundak. Nah, yang di sini di slide ini adalah tentang sistem kepercayaannya, ya. Untuk sistem kepercayaan ada animisme, yaitu kepercayaan kepada roh nenek moyang, ya, yang telah meninggal dan masih berpengaruh terhadap kehidupan di dunia. Jadi mereka itu percaya bahwa nenek moyang mereka yang sudah meninggal itu bisa melindungi mereka. Itu namanya animisme. Yang kedua adalah dinamisme, yaitu paham kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Kalian bisa contohkan? Misalkan kalau saat ini yang terkenal adalah akek, itu ya. Terus keris, apalagi kalian bisa contohkan? Nah, itu termasuk benda-benda yang dikeramatkan. Mereka puja dan disebut dengan dinamisme. Selanjutnya adalah totemisme, yaitu paham kepercayaan yang menganggap suci memiliki kekuatan supranatural roh binatang tertentu seperti harimau, sapi, ular, dan kucing,
Jadi mereka itu percaya bahwa hewan-hewan itu dikeramatkan, lalu mereka percaya bahwa mereka sebagai hewan yang disucikan, gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah samamisme, yaitu paham pemujaan terhadap pelaksanaan upacara ritual, misalnya dukun atau kepala suku, gitu ya. Itu materi kita untuk bab 1 ini. Semoga kalian bisa memahami. Nanti untuk penugasan akan saya kasih di e-learning ya, di bagian CBT kita bisa lihat di sana. Nah, untuk bab berikutnya insya Allah akan saya buat seperti ini, supaya kita meskipun tidak bisa bertatap muka, kita bisa lebih akrab karena sudah tahu ini loh Bu Ida, guru sejarah Indonesia, gitu ya. Tapi saya berharap meskipun kita masih belajar di rumah, kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan dan juga tetap belajar dengan baik di rumah ya. Terus jangan lupa selalu berserah diri pada Allah, berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka, gitu ya. Nah, sekian, terima kasih untuk pemaparan bab 1 kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan bermanfaat. Untuk bab berikutnya akan saya buat seperti ini lagi, atau penugasan atau materi di e-learning, gitu ya. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat ya, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.